Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan berlatih mengerjakan latihan soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Sekolah Dasar bab 5. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar. Nomor 1. Salah satu sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah adalah A. Banyak pengikutnya di Mekah, B. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Tidak ada tempat tinggal, D. Ingin mencari kekayaan. Jawabannya B. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2. Kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dikenal sebagai A. Ansor, B. Muhajirin, C. Khulafaur Rasyidin, D. Sahabat. Jawabannya B. Muhajirin. Nomor 3. Siapa yang ditugaskan untuk membawa bekal perjalanan? A. Abdullah, B. Asma, C. Abu Ubaidah, D. Umar bin Khattab. Jawabannya B. Asma. Lanjut nomor 4. Siapa yang mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak? A. Abu Bakar, B. Abdullah, C. Amir bin Fuhairah, D. Surokah. Jawabannya C. Amir bin Fuhairah. Nomor 5. Mengapa Surokah awalnya berniat buruk terhadap Nabi Muhammad SAW? A. Dia ingin mendapatkan hadiah, B. Dia tidak percaya pada Nabi, C. Dia adalah musuh Nabi, D. Dia salah paham. Jawabannya A. Dia ingin mendapatkan hadiah. Nomor 6. Pada peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar melakukan perencanaan yang matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh. Teladan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah A. Ikhlas dan rela berkorban, B. Kerjasama, C. Sabar, D. Ulet dan tawakal. Jawabannya D. Ulet dan tawakal. Nomor 7. Dalam melakukan hijrah, Rasulullah ditemani laki-laki dewasa yaitu Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah, pemuda yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja yakni Abi bin Abi Thalib, perempuan yakni Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Sedangkan ketika berada di Gua Sur, Nabi SAW dan Abu Bakar memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh. Teladan yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah A. Kerjasama, B. Sabar, C. Ulet dan tawakal, D. Ikhlas dan rela berkorban. Jawabannya A. Kerjasama. Nomor 8. Madinatur Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah merupakan suatu tempat yang awalnya bernama A. Yasrib, B. Wadi Ar-Ranuna, C. Mekah, D. Saudi Arabia. Jawabannya A. Yasrib. Lanjut nomor 9. Di tengah malam tahun ke-14 kenabiannya, Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar yang bertepat pada tanggal A.
13-14 September 622 Masehi. B. 12-13 September 622 Masehi. C. 11-12 September 622 Masehi. D. 10-11 September 622 Masehi. Jawabannya adalah B. 12-13 September 622 Masehi. Nomor 10. Sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam berhijrah ke Madinah adalah A. Ali bin Abi Thalib, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Abu Bakar. Jawabannya D. Abu Bakar. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 11. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Nomor 12. Apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Jawabannya, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah tidak berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Kedua, peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan membantu untuk berdakwah. Tiga, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun. Nomor 13. Apa yang dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, lalu bersama-sama membunuh Nabi SAW. Sehingga tanggung jawab pembunuhan tidak hanya dipikul oleh satu atau dua suku, dan dengan demikian keluarga besar Nabi SAW tidak akan mampu melawan. Nomor 14. Mengapa para pemuda pilihan kaum musyrik gagal mencelakai Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Gua Sur? Nah, jawabannya sebab mereka melihat ada sarang laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir. Jawabnya, saya lihat ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua itu. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana. Orang Quraisy makin yakin bahwa dalam gua itu tak ada manusia, tatkala dilihatnya ada cabang pohon yang terkulai di mulut gua. Nomor 15. Nabi Muhammad SAW berbisik kepada Abu Bakar di kala khawatir waktu bersembunyi di Gua Zur. La tahzan innallaha ma'ana. Artikan kalimat tersebut ke bahasa Indonesia. Jawabannya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nomor 16. Mengapa Asma putri Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat gelar Zat an-Nitaqain? Nah, jawabannya karena dia memotong ikat pinggangnya. Sepotong digunakan mengikat bekal dan lainnya digunakan sendiri mengikat pinggangnya. Nomor 17. Apa strategi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Madinah agar selamat? Nah, jawabannya Nabi Muhammad SAW dan rombongan berangkat menuju Madinah menelusuri pantai Laut Merah, mengambil jalur yang berbeda dengan yang biasa ditempuh kafilah-kafilah yang menuju Madinah. Nomor 18.
Bagaimana penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW? Nah, jawabannya, Nabi Muhammad SAW dan rombongan disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah. Masyarakat, termasuk wanita-wanita, mengeluh-elukan beliau dengan kalimat dan syair-syair pujian yang mengharukan. Nomor 19. Siapa saja orang yang berperan dalam hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan jelaskan pula tugas masing-masing. Nah, jawabannya pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai teman perjalanan. Kedua, Abdullah sebagai penyampai informasi perkembangan keadaan Mekah. Ketiga, Asma sebagai pembawa bekal. 4. Amir bin Fuhairah sebagai penggembala kambing. 5. Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Nomor 20. Jelaskan dua hikmah di balik peristiwa hijrah. Nah, jawabannya pertama, mampu menempatkan antara usaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perlu keterlibatan semua pihak untuk mencapai tujuan. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.